Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Di video kali ini aku mau panen-panen lagi guys. Karena buah sawo yang di depan rumah ini udah mulai pada tua, jadi ini aku dan Pak suami mau panen-panen lagi. Dari sekian kali aku panen, kali ini hasilnya jauh lebih banyak dari kemarin-kemarin, karena biasanya kalau aku panen itu nggak ada satu ember, paling cuman ada beberapa biji aja, jadi cukup untuk bagi-bagi saudara dan tetangga sekitar saja, karena memang pohonnya ini terbilang muda. Jadi untuk hasil panen yang sebelumnya itu memang masih sedikit. Jujur ini kali pertama aku dapat panen yang begitu banyak dan agak kaget ya guys, karena lumayan banyak guys, ada 3 ember penuh. Jadi lumayan seneng, tapi juga agak kesusahan ya, karena ini semua yang bersih ini kan aku. Dan buah sawo itu prosesnya lumayan ribet dan lama, karena ini harus dicuci bersih dulu untuk kulit yang di bagian luarnya, karena benar-benar kasar banget. Lalu belum nanti proses pematangannya itu butuh waktu sekitar 3 harian. Jadi lumayan lama ya prosesnya. Tapi ini kalau udah matang itu rasanya manis banget guys, melebihi gula ya. Jadi pohon sawo ini asli dari Brebes. Dulu kakak aku itu yang bawa langsung dari Brebes, dan dia itu bawa 3 pohon. Kebetulan yang 2 pohon di bagian belakang rumah itu nggak bertumbuh dengan bagus, dan yang bagus itu cuman yang di bagian depan sini guys. Nah ini pas aku metik buah sawonya ada yang matang dari pohon. Ini aku mau tunjukin ke kalian. Kalau udah matang dari pohon ini udah jaminan manisnya ya guys. Walaupun kulitnya yang bagian luar belum dibersihin, tapi ini manisnya itu udah kecium. Aku itu jarang banget beli buah sawo, meskipun aku belum punya pohon sawo yang di depan situ ya guys. Jadi kalau pengen buah sawo itu biasanya nungguin kakak aku itu datang dari Brebes ke sini bawain buah sawo. Karena menurut aku sawo Brebes itu rasanya beda banget ya sama jenis sawo yang lain. Nah dari banyaknya panen kali ini aku jadi belajar ya guys, cara yang terbaik untuk mengolah sawo dari panen sampai ke hasil yang udah mateng. Karena untuk bersihin sawo yang sebelumnya itu aku cuman ala kadarnya, yang penting dibersihin, nggak tahu step by stepnya itu harus gimana. Karena kali ini dapatnya banyak, rencananya aku mau jual, jadi untuk proses pembersihan dan pematangannya aku langsung tanya ke kakak aku supaya dapat hasil yang terbaik. Karena aku mau jual, jadi aku mau mengutamakan kualitas supaya yang beli nggak merasa kecewa ya guys. Dan kemarin itu sayang banget ya guys, banyak yang nggak kebagian karena sawonya ini kecil-kecil, jadi paling ada cuman 10 kiloan. Karena di luar ekspektasi aku ya guys, aku kira ini itu nggak banyak yang minat, ternyata banyak banget yang mau, sampai-sampai ada yang datang ke rumah itu udah nggak kebagian. Nah karena saudara aku juga sebagian besar suka banget sama sawo, jadi aku juga bagi-bagi ke mereka. Jadi yang aku jual itu cuman sekitar 6 kiloan, itu pun untuk tetangga-tetangga aku yang di depan-depan sini aja ya guys. Karena kalau ada panen-panen kayak gini jadi inget saudara-saudara kita nggak sih? Kayaknya kalau nggak bagi-bagi ke mereka itu ya rasanya kayak egois aja gitu ya. Oke, panen-panennya udah kelar, aku skip aja karena takut kelamaan. Di sini aku dapat 3 ember penuh, dan ini tinggal bagian aku bersih-bersihinnya. Di sini sih guys yang paling memberatkan ya. Jadi di bagian bersih-bersihinnya itu yang lumayan capek, karena kita harus duduk berjam-jam untuk bersihin semuanya. Oke, tahap pertama ini aku mau buangin kelopak yang ada di ujung ini guys. Ini harus dibersihin ya supaya proses pematangannya ini cepat dan bagus. Alat yang aku gunakan ini aku pakai sendok untuk mencokel kelopaknya. Sekalian aku kerok untuk yang di bagian hitam-hitamnya. Nah, untuk sebelumnya aku tuh kalau bersihin langsung aku bersihin aja di bagian kulit luarnya, nanti aku gosok-gosok di bagian kelopaknya. Ternyata itu salah guys. Ini step pertama ya, dibuangin dulu kelopaknya baru kita bersihin kulit yang di bagian luarnya. Itu kenapa aku bilang di sini aku itu belajar, karena aku belum terbiasa dan aku ini belum
belum tahu, jadi maklumlah ya. Karena kita bisa karena terbiasa, dan kita tahu karena kita sudah mengalaminya. Pokoknya jangan ada kata capek untuk belajar, dan jangan pernah bosen untuk belajar. Karena belajar itu bukan cuman untuk anak-anak yang sekolah saja. Ternyata setelah sekolah pun kita harus tetap belajar. Loh, belajar tentang apa? Ya, belajar tentang hidup, atau istilahnya dalam bahasa Jawa sinau hurip. Kan jadi panjang kita bahas masalah belajar. Oke, kita kembali ke sawo. Di sini aku udah mulai bersihin untuk kulit yang di bagian luarnya. Untuk alat yang aku gunain, ini aku pakai celana jeans. Dan ini juga saran dari kakak aku ya. Biasanya itu kalau di Brebes itu bersihinnya pakai kain jeans. Jadi ya udah, ini aku ikutin aja saran dari kakak aku. Karena kan celana jeans di rumah yang udah nggak kepake itu banyak ya. Jadi ini gampang aku nyarinya. Nah, supaya gampang, terus ini juga praktis ya guys. Ini aku ambil yang di bagian kantong belakang dan aku bolongin yang kantong di bagian bawahnya supaya tangan aku itu bisa masuk dan leluasa untuk bersihkannya. Nah, selain pakai celana jeans bekas, kita juga bisa pakai tepes. Kalian tahu tepes nggak guys? Tepes itu kulit kelapa yang di bagian luar ya guys. Selain tepes, kalian juga bisa pakai spons untuk cuci piring, tapi kalian pakainya itu yang di bagian kasarnya. Karena di rumah nggak ada spons, aku udah cari-cari nggak tahu hilang kemana. Terus nggak ada juga serabut kelapa atau tepes. Jadilah aku pakai yang ada aja di rumah. Karena celana jeans bekas itu di rumah banyak, jadi ini aku pakai itu aja. Kalian bisa lihat ya guys, di sini aku duduknya itu udah nggak nyaman banget karena ini aku bersihin itu dari jam 1 siang sampai jam setengah 5 sore baru kelar. Di sini aku dibantuin Pak suami tapi cuman sebentar. Jadi dia itu yang mulai mengerjakan tapi dia nggak menyelesaikan guys. Aduh, gimana ini ya. Nah, tadi yang mulai untuk bersihinnya itu Pak suami, tapi habis itu dia ngerjain sebentar bantuin aku. Habis itu dia tinggalin untuk kerja. Ya udah, nggak apa-apa ya guys, karena kan dia ninggalinnya juga untuk kerjaan. Mau gimana lagi, ini aku harus selesain sendiri. Setelah aku bergulat 4 jam, ini ada setengah harian. Alhamdulillah udah kelar semuanya. Kalian bisa lihat ini aku pegel banget dan aku langsung peregangan. Ini bener-bener ya, pinggang aku pegel banget guys. Karena untuk mendapatkan pencapaian yang bagus itu kita harus mengikuti dan menikmati prosesnya. Tapi yang sering dilihat hanya pencapaiannya saja tanpa mau tahu prosesnya bagaimana. Untuk step yang ketiga ini aku mau angin-anginkan. Sebelum masuk ke pematangan, di sini harus diangin-anginkan dulu. Karena masih basah, ini harus dikeringkan dahulu supaya proses pematangannya ini lebih cepat. Kenapa harus direndam dengan air? Itu supaya getah yang ada di dalam buah sawonya ini cepet hilang ya guys. Selain kulitnya yang kasar dan proses pematangannya ini lama, buah sawo ini punya getah yang warnanya itu putih dan lengket seperti karet. Nah, cara menghentikan getahnya ini cukup direndam dengan air. Setelah diangin-anginkan, ini udah bisa aku keram ya guys, atau aku masukkan ke dalam kardus untuk proses pematangannya. Untuk alasnya ini aku pakai kertas semen. Di sini kertas semennya udah aku cuci bersih dan aku keringkan. Pokoknya ini aman ya guys. Selain kertas semen, kalian juga bisa pakai kertas koran. Jangan lupa pakainya ini berlapis-lapis supaya proses pematangannya ini lebih cepat. Untuk membantu proses pematangannya, di sini aku pakai karbit. Aku pakai karbit jenis ini guys. Ini khusus untuk buah. Untuk penggunaannya ini praktis ya guys, karena sudah dilengkapi dengan pembungkus kainnya. Jadi ini bisa langsung digunain. Tapi demi keamanan ini aku bungkus lagi dengan kertas koran dan langsung aja ditaruh di tengah-tengah. Lalu ini ditumpuk ya guys. Tujuannya itu untuk meratakan pematangannya. Bagaimana? Sudah tidak penasaran kan? Gimana caranya proses sawo ini dari panen sampai ke matang? Kali ini aku dibantuin sama Pak suami karena kemarin aku udah sendirian waktu pembersihannya. Kalau dikerjakan bareng seperti ini, pekerjaannya itu jadi lebih cepat dan pekerjaan yang berat pun akan terasa lebih ringan. Nah, kalau udah diproses kayak gini, usahakan jangan sampai ada celah untuk udara masuk karena itu akan mengganggu proses pematangannya. Di sini aku double-double sama kertas koran juga karena jujur ini pertama kalinya, jadi agak takut nanti bakalan gagal. Yang terpenting itu ini dikeram selama 3 hari, jangan sampai kurang dan lebih. Karena kalau kurang dari 3 hari itu belum mateng, kalau udah dibongkar itu nggak bisa dimakan guys. Semuanya itu keras, jadi sayang gitu ya. Dan kalau udah lebih dari 3 hari itu bisa ada yang busuk juga. Jadi ini harus tepat waktu. Nah, biasanya kalau udah matang itu disertai dengan harum yang manis-manis gitu ya guys. Nah, kalau udah kecium bau manis itu tandanya udah
udah matang. Jadi bisa kita langsung bongkar, karena kalau kelamaan bisa kematangan ya guys, itu nggak enak, teksturnya itu jadi lebih lembek. Setelah diikat kita tinggal nunggu 3 hari ya guys. Usahakan ditaruh di atas, jangan bersentuhan langsung dengan lantai, karena kalau bersentuhan langsung dengan lantai ini akan menimbulkan kelembapan, sedangkan proses pematangan itu membutuhkan suhu yang hangat. Sehangat cintaku padamu ya guys. Bercanda ya besti. Oke, jadi kelembapan itu musuh terberatnya, jadi usahakan kalau proses pematangan itu ditangkringin di atas ya, jangan ditaruh di bawah. Nah, ujuk-ujuk setelah 3 hari udah aku bongkar ya guys. Ini udah bau wangi, udah bau harum, udah bau manis. Ini langsung tak bongkar, takutnya itu jadi kelamaan nanti bakalan benyek. Sambil bongkar ini aku sekalian pisahin yang bagian besar sama yang agak kecil-kecil. Di sini juga aku sortir ya, siapa tahu ada yang busuk atau ada yang rusak. Jadi ini kita pisahin. Alhamdulillahnya ini yang busuk atau yang kegencet itu jadi kayak berem gitu ya guys. Itu cuman sedikit, cuman ada 4 biji, itu pun kecil-kecil. Dan untuk yang lainnya itu bagus-bagus. Karena rencananya ini aku mau jual, jadi ini aku pilih-pilih yang benar-benar bagus untuk aku jual ya, karena ini pertama kalinya aku itu agak-agak takutnya itu gagal ya guys, tapi ini alhamdulillah sampai aku bongkar itu hasilnya bagus-bagus dan akhirnya ini aku berhasil. Jadi untuk kedepannya itu aku nggak bingung lagi ya guys. Oke, waktu yang ditunggu-tunggu itu kalau saat udah bongkar kayak gini ya icip-icip ya guys. Ini aku langsung icip-icip sama pak suami, rasanya itu manis banget, tapi ini aku nggak bisa makan banyak-banyak ya, karena kalau manis-manis itu cepet bosen nggak sih. Dan ini juga kalau kebanyakan menyebabkan tenggorokan itu sakit. Nah, oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video aku sampai di sini dulu ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.